Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Halo Tigaran, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kita di season kelima episode yang kelima juga. Nah kali ini gue mau cerita, biasa cerita horor dari orang lain pastinya. Dan gue langsung masuk aja ke inti ceritanya ya. Jadi singkat ceritanya ini, saya orang yang ikut lihat seremnya wajah kerasukan saat orang lain tuh ngajak bicara yang si kerasukan ini. Nah itu wajah seorang kerasukan itu kebayang sih beberapa hari dan sempat nyesel sih ya, karena jadi orang yang penasaran cuman karena dengerin orang ngomong gitu. Jadi ini kejadiannya itu terjadi sekitar tahun 2016 dan itu terjadi pas puasa. Nah kalau kalian pikir biasanya kan pada saat puasa itu ya setan dan sebangsanya itu dikerangkeng kan, tapi ini benar ya kejadiannya tuh horor dan emang pada masa puasa. Saat itu tuh kuliah sudah memasuki minggu tenang di mana tidak ada perkuliahan. Tapi karena dosen mata kuliah saya sedang melakukan kegiatan seperti pelatihan di luar kota, ya alhasil beliau mengganti jam mata kuliahnya tuh pada minggu terakhir kuliah hingga masuk ke minggu tenang. Nah, mata kuliah ini tuh adalah fotografi dan materi pada waktu itu adalah still life, produk makanan. Ya, bermain pencahayaan lampu untuk memperindah hasil jepretan pada produk yang kita foto. Jadi kuliah diadakan itu di dalam gedung ya. Nah, karena kegiatan dilakukan saat puasa, jadi mahasiswa sepakat untuk melakukan pembelajaran tuh sehabis zuhur, menjelang asar atau sekitar jam 2-an. Ini sih diharapkan agar saat berbuka puasa sudah selesai lah waktu pembelajaran dan saat pembelajaran tidak lagi mengantuk, karena telah memiliki waktu istirahat pagi di siang hari. Dosen pun mengiyakan pembelajaran perkuliahan dilakukan pada waktu yang ditentukan. Singkat cerita, kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Tapi karena saking baiknya dan terjadi interaksi timbal balik aktif baik dengan sesama mahasiswa dan pertanyaan ke dosen, waktu pun tidak terasa segera menjelang azan maghrib. Pembelajaran baru sampai di mana dosen memberi contoh setelah menjelaskan teknik pencahayaan yang tepat pada jenis bahan produk tertentu seperti kaca, plastik, organik, dan penjelasan materi pendukung untuk produk yang akan kita foto seperti asap, biji-bijian, uap air, dan lain-lain. Dikarenakan waktu hampir tiba untuk berbuka puasa, dosen pun menginstruksikan pembelajaran praktik dilakukan setelah sholat maghrib. Kami semua mahasiswa tuh keluar dong bersiap untuk berbuka puasa, dan kebetulan dekat kampus itu kan ada bazar di mana banyak penjual takjil berjejer. Semua mahasiswa tuh total mengikuti kuliah hari ini berbondong-bondong berlari ke arah bazar itu dan sekalian cuci mata lah lihat mbak-mbak cantik gitu yang membeli takjil. Dosen pun keluar dari gedung kampus juga dan mengunci gedung sembari mematikan lampu. Matahari tenggelam dan malam pun tiba. Kegiatan perkuliahan berlalu hingga pukul 8 malam setelah perkuliahan dilanjutkan kembali. Saya pada waktu itu telah selesai praktik dan berdiskusi dengan dosen tentang konsep produk yang akan saya foto nantinya. Karena telah menganggur, saya berencana merokok di toilet. Tapi pada waktu saya akan pergi, terlihat mahasiswi dan mahasiswa duduk sendiri memisah di antara mahasiswa lain. Meski tidak berdekatan dan duduk berseberangan dengan selisih 3 meter untuk berjalan, pemandangan itu jelas bagaimana mengusik pikiran saya. Karena dorongan, rasa penasaran saya dan pikiran kurang ajar di mana membayangkan perkataan rayuan apa ya kira-kira yang dilontarkan pihak pria kepada wanita tersebut. Saya pun memutar arah dan duduk diam-diam di belakang mereka berdua. Oh, by the way, tempat perkuliahan berada di lantai dasar ya, di mana seharusnya ini menjadi ruang dosen untuk menumpuk tugas atau bertemu dosen.
Luas sekitar 500 meter persegi dengan tempat duduk, di mana dosen diatur berderet 3, di mana ada 2 untuk jalan. Sebelah selatan adalah jendela kaca, namun tertutup gorden. Sedangkan sebelah utara tembok penuh hiasan lukisan. Sementara pintu keluar berada di sisi barat dan pintu menuju ruang kuliah dan tangga berada di sisi timur. Semua pintu mendekat ke arah utara. Mahasiswa yang duduk di meja deretan tengah terlihat mengoceh sendirian, semudah membuka mulut dan membual kepada orang bahwa dirinya pahlawan bertopeng dan seseorang terpaksa memasukkan bualan itu ke telinga kanan dan dibuang ke telinga kiri. Situasi ini yang terjadi karena pihak wanita atau mahasiswa ini yang duduk menempel dekat jendela fokus melihat dosen dan mahasiswa yang praktik. Saya yang telah membawa perasaan penasaran tentang apa yang terjadi di antara kedua orang ini duduk dengan antisipasi menonton pertunjukan di belakang mahasiswa berjarak 1 meja kosong di depan. Sementara di belakang, masih ada 2 meja dosen lagi. Jarak sekitar 4 meteran, di mana tidak terlalu jauh untuk mendengar kicauan garangan dan mengganggu proses garangan untuk merayu. Diriku yang baru saja mendengar mahasiswa ini melontar kalimat, koe mau nang di mtit bukoe? Opo jojo awakmu rak poso? Ada di arep ketok bukon ngendi soale wes buko hihihi. Kira-kira mahasiswa ini berinisial M ya. Kamu tadi buka puasa di mana, M? Apa jangan-jangan gak puasa? Jadinya gak kelihatan buka puasa. Di mana soalnya udah buka puasa duluan. Itu kira-kira translate-nya ya. Nah, saya yang ingin mendengar kelanjutan garangan bernyanyi melanjutkan bualannya, bingung dong melihat mahasiswa itu berhenti tertawa dan diam menoleh ke arah si M ini. Seketika, saya pun ikut melihat ke arah si M alias mahasiswa tersebut. Wajahnya yang putih bersih seperti telur yang baru dikupas. Matanya yang besar berkilat seolah dia bisa bicara. Bibir merah kecil membuat kulit putihnya bahkan lebih jelas. Namun, gambaran wanita cantik tomboy yang saya lihat pada waktu tidak memakai kerudung dahulu saat maba yang begitu indah tidak muncul di pikiran saya. Wajah si M tumpang tindih dengan protagonis Mbak Kunti film horor yang sering mencegat tukang bakso malam hari. Dan tidak berakhir di situ, si M menoleh ke arah saya setelah menyadari aku melihat ke arahnya sesudah dirinya menyeringai menyeramkan ke arah mahasiswa dengan inisial Y ini. Jebret, pikiran saya kosong dan rasanya wajah itu mendekat atau penglihatan saya ditarik oleh si M untuk mengukir dalam-dalam pada mata saya. Entah ini berlalu berapa lama hingga Sia berkata dengan keras, "Ya wes, aku paham, wes paham." "Ya sudah, aku mengerti. Kayak itu translate-nya lagi ya. Seketika kendali dan indera penglihatanku kembali dan berjalan dengan cepat ke depan di kerumunan. Alasan kenapa tidak berlari dan berteriak Mbak Kunti atau lebih kasar seperti setan, karena takut dibuntuti pulangnya. Dan apa yang terjadi dengan Sia setelah itu, saya tidak memiliki keberanian seperti lari untuk menoleh ke belakang. Wajah si M tidak hilang. Untungnya saya sering berlindung dengan memuka Nisina dan sejenisnya untuk merubah citra wajah dan berhasil melewati masa-masa sulit itu. Ternyata si M sebelum dosen mengumumkan kuliah dilanjutkan setelah maghrib, dirinya tuh pergi ke toilet dan terkunci di toilet sekitar setengah jam dari jam 4:30 kurang sampai jam 5. Ketika dirinya berhasil membuka pintu, gelap gulita memenuhi pandangannya dan si M tidak ingat setelah itu. Oke, Tigaran, kira-kira sekian cerita horornya nih. Memang agak horor ya, seperti biasanya berkaitan sama kerasukan, kesurupan itu agak terlalu horor. Nah, memang kalau bicara soal horor ini sih dia ngelihat orang yang sebenarnya belum tahu ya orang itu benar kerasukan atau kesurupan atau enggak. Coba mungkin dari raut wajahnya kali ya, sampai udah ngebikin orang ini tuh jiper gitu kali, pengen tetap ngedengerin apa enggak gitu. Lagian sih ngedengerin orang percakapan orang. Kali aja kan ternyata si perempuannya cuma pura-pura gitu kan. Si perempuan belum tentu ya. Maksudnya si M tadi tuh pura-pura kan pasang raut wajah kayak kerasukan, tapi padahal enggak gitu. Nah, kalian pernah gak sih gitu menyaksikan orang yang kerasukan atau kesurupan langsung di depan mata kalian? Gue sih jujur gak pernah ya. Jangan sampai deh gitu.
Soalnya kayaknya agak nyeram gitu. Kalau di TV-TV gue sering lihat sih yang pada kerasukan kayak gitu itu agak rada-rada gitu ya. Apalagi yang pada suka keluarin suara-suara aneh gitu kan. Suara-suara mereka lah, mereka kalian tahu. Nah, mungkin akhir kata gue harap sih kita nggak pernah ya dijauhkan dari hal mistis. Lebih khusus ngeliatin mereka yang kerasukan secara langsung. Dan yang paling spesial, paling khusus banget ini adalah kita nggak pernah kerasukan. Jangan sampai gitu. Oke, kita dijauhkan hal mistis dan malah makin dekatkan dan malah kita makin sadar untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Kayak kira-kira gitu aja ya. Sekian ya. Nanti kita lanjut lagi di episode berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Tigaran Podcast. Sampai jumpa dan jangan lupa berdoa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman podcast Tigaran. Kembali lagi dengan gue. Terima kasih sudah datang kembali untuk mendengarkan Tigaran. Nah, hari ini gue mau ceritain satu cerita mengenai satu urban legend di komplek perumahan tertentu. Gue gak usah nyebutin tempatnya ya. Tanpa berbasa-basi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Gue juga gak tahu ini horor atau bukan. Tapi ada satu urban legend di komplek perumahan tempat gue lahir. Dan bukan cuma gue yang ngalamin, tapi masih banyak saksi hidupnya, yaitu tetangga-tetangga gue, baik yang satu generasi dengan orang tua gue, ataupun satu generasi dengan gue sendiri. Jadi di komplek tempat kami tinggal itu ada satu rumah yang angker sekali. Gak ada yang kuat tinggal di sana lebih dari sebulan. Penampakannya pun banyak jenisnya, mulai dari yang tidak biasa seperti kepala terbang, sampai yang biasa banget, kayak genderuwo. Menariknya, menurut cerita orang kampung sekitar, jadi pemilik rumah di komplek malah kebanyakan tidak tahu, karena waktu mereka menempati rumah masing-masing, rumah tersebut sudah ada. Rumah itu milik seorang noni Belanda cantik yang mati bunuh diri. Anehnya, di blok itu semua kenal sampai pemilik rumahnya dan menjulukinya Ses. Panggilan terhadap nona atau nyanyi Jawa dulu, Mary. Termasuk orang tua saya juga kenal kok sama si Mary itu. Soalnya dia suka keliling komplek, terutama ketika sore dan gerimis. Warga juga gak ada yang ketakutan kok sama dia, karena munculnya selalu dalam keadaan cantik dan ramah. Kalau lewat, pasti senyum sama warga sambil bilang, permisi. Jadi dikira orang biasa. Warga sendiri tahu dia itu bukan manusia. Ya karena kata orang kampung belakang komplek dan beliau memang gak pernah bergaul atau masuk ke rumah manapun, cuma jalan-jalan aja. Pas bubar anak kecil main bola, biasanya tuh ketika sudah mau maghrib ya, dia juga cuek aja lewat tengah lapangan. Paling seremnya cuma ada cerita ketika anak kampung belakang lewat dan Mary sedang mangkal di jalan perbatasan antara kampung dan kompleks saya. Anak itu ngajak kenalan dan salaman sama Mary. Tapi tiba-tiba dia lari karena tangannya sangat-sangat empuk, seperti tak bertulang. Selain itu gak ada yang nyeremin dari Mary. Yang seram itu kejadian-kejadian di gang tempat rumahnya Mary. Gue cerita sedikit aja karena kepanjangan. Kejadian pertama, ada ibu-ibu punya bayi berusia sekitar 6 bulan. Waktu itu kejadiannya siang, sesudah zuhur. Itu ibu-ibu tiba-tiba teriak keras banget. Semua tetangga ngiranya ada maling. Pas warga masuk ke dalam rumahnya, ternyata itu ibu teriak karena bayinya nangis. Dan kondisi bayinya itu terbang kayak ada yang gendong. Kejadian berikutnya gue alami sendiri waktu masih kecil. Jadi di komplek gue itu, kalau malam minggu,
anak-anak kecilnya main di lapangan sampai jam 9-an. Biasanya main bola, benteng, atau galasin. Nah, anak paling kecil kayak gue biasanya disuruh beli es ke warung di belakang jalan lapangan itu. Jadi, harus memutar jalannya. Gue beli es sama teman gue, namanya Agus. Ketika selesai beli es dan berjalan menuju gang rumah gue, rasa gue udah gak enak. Dan gue lihat di perempatan gang gue itu ada perempuan. Rambutnya panjang banget dan berantakan. Pakai daster putih. Persis di depan gang kami dan sedang melihat ke arah dalam gang rumah kami berada. Jadi kalau dari sudut pandang gue, yang kelihatan sisi kanan orang ini. Gue masih positive thinking karena sedang jalan berdua juga sama Agus. Dan kita juga melewati orang itu, tapi gak berani lihat mukanya karena feeling udah gak enak. Tiba-tiba setelah ngelewatin sekitar 2 langkah, dia panggil nama gue. Begitu saya tengok ke belakang, barulah gue lihat mukanya yang hancur berdarah-darah sambil menyeringai. Spontan gue lari sambil teriak. Gue lari dalam kondisi kepala mengarah ke belakang. Karena takutnya kalau tiba-tiba hilang, makhluk tersebut ada di depan gue. Biasalah efek sering nonton horor. Dan ketika itu dia pergi ke arah warung tempat beli es tadi. Dan dia melayang. Gue perhatiin kakinya juga gak ada. Waktu itu gue masih kelas 5 SD. Tapi terus teringat sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak lagi sih, kayak dilewatin genderuwo depan mata, terus tempat tidur jenazah yang selalu bunyi ketika ada orang meninggal, kereta mainan di rumah tetangga gue yang jalan sendiri, terus ada kutu anak pemburu ari-ari yang baru dikubur, pas diusir itu sampai terbang, terus bikin atap roboh dan pohon mangga buahnya berjatuhan. Sampai ada nenek-nenek yang nanyain rumahnya Ses Mary pas tengah malam. Jujur ya, ini gue baca di kamar keponakan gue, yang dimana dia ini lagi di Nangor. Gue merinding banget men bacanya. Aduh, mau dibahas sedikit gak ya? Boleh deh bahas sedikit ya. Ngeri juga loh sebenarnya cerita-cerita yang di luar dari si Ses Mary ini ya. Terus namanya Ses, panggilannya Ses ya. Sorry kalau gue salah penyebutan, pengucapan mohon dibenarkan ya, diinfokan. Jadi si Mary ini noni-noni Belanda ya, karena meninggalnya nggak wajar. Terus gue nggak tahu sih, gue nggak bisa ngomong arwah atau Korean atau gimana, masih kemana-mana, masih berlayar gitu, nggak tenang mungkin meninggalnya. Tapi positifnya baik ya, dia nggak gangguin, cuman nyapa lewat segala macam. Terus selain itu juga ada hantu-hantu lain yang mungkin nggak hanya Mary yang di situ ya, semuanya juga ada. Karena ya bukan tadi ya kayak kalau kalian tahu ya, kita kan hidupnya bersinambung sama makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini ya. Jadi ya harus saling bukan menerima ya, saling toleransi kali ya. Nah itulah ya, kalian yang tinggal di kompleks atau tinggal di satu daerah wilayah yang emang ada urban legendnya, cerita dong. Share cerita kalian, pengalaman kalian di 3 Rans. Kalian bisa reach out kami dari Twitter, TikTok, YouTube, ataupun ada email juga ya. Cek bio podcast 3 Ran. Gue tutup hari ini episode berapa ya sekarang? 6 ya, yang akan tayang di hari Kamis nanti. Jangan kemana-mana, gue undur diri. Dah.